Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas G Politik Lingkungan Global akan mempresentasikan tentang analisis implementasi Sustainable Development Goals kesetaraan gender dengan studi kasus peran perempuan adat Pargamanan Bintang Maria dalam melawan deforestasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Telaga Elkausar Rahmatania bersama teman-teman saya, Rizky Fadilah Firdaus, Muhammad Fahri Nugroho, Muhammad Raihan, dan Wanda Mulyaningsih akan mempresentasikan penelitian kita pada kali ini. Berikutnya, memasuki latar belakang. Pertama, kita mengambil isu ini karena kesetaraan gender hadir di lingkungan kita dan masih banyak ketimpangan pada kelompok rentan di sektor tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, ketimpangan gender di Indonesia yang diukur dengan Gender Inequality Index atau GII pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pencapaian pengembangan gender di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan di Asia Timur. Secara umum, ketimpangan gender di Indonesia pada tahun 2019 berada di posisi ke-121 dari 162 negara. Kemudian apa sih kesetaraan gender itu sendiri? Kesetaraan gender adalah merupakan konstruksi sosial yang dibangun dalam masyarakat. Jadi gender merupakan hal yang bukan bersifat alamiah. Artinya ini merupakan bentukan yang dibangun dalam masyarakat. Kemudian dalam analisis ini kami mengimplementasikan uh, teori feminisme marxisme untuk menjawab yang akan menjadi rumusan masalah kami. Kemudian pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Fahri Nugroho. Oke, sejarah pendudukan masyarakat adat di Desa Pergamanan Bintang Maria dan mata pencariannya. Jadi masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria ini berlokasi di Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbangan Sundutan, Provinsi Sumatera Utara. Kenapa namanya Pergamanan Bintang Maria? Jadi menurut sejarah, karena banyaknya ikan gaman di daerah tersebut dan penaman Bintang Maria sebelumnya dinamai Pergamanan Toruan. Wilayah adat Pergamanan Bintang Maria memiliki luas sekitar 1.763 hektar. Sebagian besar merupakan hutan alam yang dipisahkan oleh dua sungai, yaitu Sungai Siulihap dan Sungai Simonggo. Hutan adat ini sangat berperan penting terhadap masyarakat eh, di sekitar sungai tersebut karena masyarakat sangat bergantung terhadap akses mata air. Masyarakat adat Pargamen Bintang Maria ini pada awalnya terdiri dari tiga marga Batak yaitu Penjara Sitanggang, Simbolon, dan Lumban yang merantau ke daerah sekitar Danau Toba. Pada zaman penjajahan mereka menerima tanah tersebut dari nakoda raja penguasa Partua dengan janji bahwa mereka tidak akan pernah mengalihkan hak mereka atas tanah tersebut. Perjanjian ini menghubungkan hak ulayat masyarakat adat Pargaman dan Bintang Maria dengan wilayah adat tersebut. Apa sih hak ulayat itu? Hak ulayat adalah hak masyarakat adat yang dilindungi di Indonesia oleh konstitusi dan undang-undang pokok pertanian. Artinya tanah tersebut berada dalam hukum adat masyarakat Pargamanan Bintang Maria dan diatur dalam peraturan adat. Nah, masyarakat adat Pargamanan ini merupakan satu dari 23 masyarakat adat Batak Toba yang memiliki konflik dengan perusahaan pulp dan kertas. Hutan adat Pargamanan ini mempunyai peran spiritual, sosial ekonomi, dan ekologi bagi masyarakat sekitar Danau Toba. Menurut sejarah, awal mulanya tanah Pargamanan ini terbagi menjadi 4.444 bidang tanah yang diperuntukkan bagi perumahan dan hutannya itu merupakan tempat usaha dan pengambilan hasil hutan. Contohnya dupa. Pengambilan dari sari berbagai tumbuhan dari hutan tersebut disebut habuluan dalam bahasa mereka. Damar pohon yang diperoleh dari hutan antara lain damar kemenyan atau daun kemenyan. Hasil ekstrasinya itu dijual kepada Barus yang mengambil alih hasil sari buah tersebut. Nah, produknya yang dibawa oleh Barus itu ditukar dengan garam. Pada awal mula pada awal mula berdirinya masyarakat hari ini, nenek moyang belum terbiasa dengan pertanian masa kini dan mengkonsumsi aup-aup. Aup-aup itu kalau dalam Pulau Jawa itu sejenis talas ya, sejenis daun talas, tanaman talas, ya seperti itu. Kalau di
pargamanan, wilayah pargamanan itu namanya Auk-Auk, dan juga berburu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Hutan adat pargamanan inilah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pargamanan karena menjadi sumber penghasilan bagi sekolah anak-anak, adat istiadat, dan lain sebagainya. Hutan adat pargamanan untuk saat ini terancam karena mata pencaharian dan kehidupan masyarakat terganggu, dan juga mereka menunggu pengakuan pemerintah atas wilayah hutan adat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky. Terus di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu awal mula kehadiran PT TPL yang mengganti pohon kemenyan dengan pohon eukaliptus di hutan adat. Masa Orde Baru dikenal dengan era pembangunan. Berbagai industri eksploitatif diberikan kemudahan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga lingkungan. Ini juga yang terjadi di sekitar kawasan Danau Toba. Banyak industri besar dengan difasilitasi oleh negara mulai melakukan ekspansi. Salah satunya adalah PT Toba Pulp Lestari atau TPL, yang dulu dikenal sebagai PT Inti Indoroyan Utama. Pihak-pihak perusahaan melakukan penebangan berbagai kayu termasuk kemenyan milik masyarakat yang ada di Tombak Haminjon. PT TPL ini dalam melakukan aktivitasnya selalu dikawal oleh aparat keamanan negara. Ironisnya, PT TPL ini tidak pernah melakukan sosialisasi atau memberikan informasi bahwa akan ada aktivitas perusahaan di wilayah yang diklaim masyarakat sebagai wilayah adatnya. Pihak perusahaan dalam melakukan aktivitas penebangan juga membuka jalan untuk jalur transportasi pengangkutan kayu yang ditebangi. Kayu-kayu yang ditebangi oleh PT TPL ini, menurut penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana, sudah banyak yang berumur ratusan tahun dan diameter kayunya yang sudah berukuran 2-3 meter. Sampai pada tahun 2008, masyarakat secara sendiri-sendiri terus melakukan perlawanan pada PT TPL untuk menghentikan segala bentuk operasionalnya, tapi tidak ada yang berhasil. Kondisi masyarakat yang tidak bisa berjuang bersama merasa trauma melihat kondisi di desa-desa sekitar mereka ketika ada upaya perlawanan bersama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wanda Mulyaningsih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Deforestasi menjadi salah satu masalah lingkungan yang masih kerap terjadi hingga saat ini, di mana deforestasi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan. Perempuan memiliki potensi besar menjadi agen perubahan yang mempromosikan hubungan harmonisasi antara manusia dan alam. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada perempuan. Dengan adanya deforestasi dan rusaknya sumber-sumber kehidupan dapat membawa perempuan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar seperti memperburuk kondisi hidup perempuan karena ketergantungan terhadap sumber daya alam yang ada. Apa sih sebenarnya definisi dari deforestasi itu sendiri? Deforestasi merupakan sebuah kondisi di mana luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan hutan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Di Indonesia sendiri, angka perluasan deforestasi dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Bisa dilihat di screen, di slide selanjutnya. Ini merupakan 10 wilayah terbesar, peringkat 10 wilayah terbesar yang deforestasinya paling besar di Indonesia. Dan Sumatera Utara itu menjadi salah satu dari 10 peringkat ini. Wilayah adat Pergamanan Bintang Maria diperkirakan berkisaran 1.700 hektar. Selama beberapa dekade, masyarakat asli di wilayah adat tersebut berkonflik dengan PT TPL yang diduga menyumbangkan deforestasi yang mendominasi di Sumatera Utara. Deforestasi ini, perempuan adalah yang paling
merasakan dampak dari deforestasi ini. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal, yaitu di masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria ini, perempuan menjadi pengelola langsung sumber daya alam di lingkungan rumah tangga. Mereka mengolah kemenyan menjadi minyak, dan itu menjadi mata pencaharian utama di dalam keluarga di masyarakat adat tersebut. Namun adanya PT TPL ini merusak kualitas kemenyan masyarakat yang secara signifikan. Hal ini berdampak besar dan mengakibatkan ekonomi keluarga menjadi terpuruk. Selain itu, deforestasi yang terjadi berdampak pada perubahan iklim yang menyebabkan iklim sulit diprediksi. Hal ini menyebabkan hingga saat ini masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria dihadapkan dengan ancaman bencana alam, terutama banjir. Selain itu, sejak beroperasinya perusahaan raksasa ini, sawah masyarakat setempat itu mengalami kekeringan karena mengalami kekeringan dan gagal panen. Nah, teori feminisme Marxisme menyoroti eksploitasi ekonomi sebagai bentuk akibat dari struktur sosial. Dalam konteks deforestasi, PT TPL mengeksploitasi sumber daya alam di hutan adat tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan adat, di mana perempuan adat memiliki ketergantungan secara langsung terhadap hutan adat setempat. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Hutan adat setempat, dalam konteks ini, perempuan adat menjadi bagian dari kelas rendah atau salah satu subjek utama dari praktek ekonomi yang tidak berkelanjutan. Feminisme Marxis menggabungkan pemahaman patriarki dengan kerangka sosial. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tidak melibatkan perempuan hal ini memperdalam ketidaksetaraan gender yang terjadi. Selama puluhan tahun, masyarakat Batak Pergamanan Bintang Maria saya kira sekian, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini ada 2 poin. Dalam slide ini ada 2 poin, yaitu pertama adalah tinjauan terhadap peran perempuan adat dalam menyuarakan dampak deforestasi kepada masyarakat dan pihak berwenang. Di sini saya akan sedikit atau mungkin banyak ya yang ingin saya highlight, yaitu adanya salah satu perempuan di daerah ini yang menjadi salah satu titik balik dari perempuan adat yang mencoba untuk naik ke permukaan dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dan juga tidak dapatnya hak perempuan. Jadi ada satu nama, yaitu yang kami cari informasinya di berbagai tulisan dan juga berita, yaitu adalah Eva Junita Lumbangau. Beliau adalah salah satu warga adat, ya. Perempuan adat di Bintang di Humbang, Sundutan, Sumatera Utara, yang di sini dia mencoba untuk menyuarakan apa yang dia rasakan selama PT TPL ini beroperasi. Tapi baginya di dalam adat Batak sendiri, di dalam adatnya itu bahwasanya perempuan ini menjadi bisa dibilang sebagai kelas kedua. Di Batak ini, laki-laki ini sangat mendominasi, termasuk dalam mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, beliau mencoba untuk naik ke permukaan sebagai seorang perempuan yang mengalami atau merasakan haknya diambil oleh pihak-pihak. Jadi, Eva ini bilang bahwasanya semenjak PT TPL ini datang ke daerahnya, banyak kerugian-kerugian yang dia rasakan.
tidak cuma dampaknya di lingkungan yang sudah tadi teman-teman saya jelaskan, bahwasanya sungai mulai mengering dan juga hutan habis. Habis itu juga ditumbuhi pohon eukaliptus ya, dan beberapa kerugian-kerugian lingkungan lain yang terjadi semenjak PT TPL ini datang. Tapi juga yang ingin saya highlight di sini adalah si Eva ini merasakan bahwa di dalam internal keluarganya itu ada banyak kerugian, yang salah satunya adalah ekonomi. Sebagai seorang petani kemenyan, Eva dan juga suaminya ini mengalami penurunan dalam hasil atau ekonomi yang sebelumnya mungkin cukup besar. Semenjak adanya PT TPL ini merasa terganggu dan juga dia juga menyampaikan bahwasanya yang paling dirasakan dampaknya itu adalah mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan keperluan anak sekolah. Itu di perempuan-perempuan di adat ini itu sangat terguncang gitu loh, dengan kehadiran PT TPL ini. Eva juga menyuarakan hak yang seharusnya dia punya, dan kemudian semenjak perusahaan tersebut datang, semuanya mengalami kerusakan. Eva menyatakan bahwasannya PT TPL ini merusak lingkungan, membuat air menjadi keruh, irigasi surut, dan pohon juga dihabisi. Bahkan Eva juga mengatakan bahwa kerugian tidak hanya berdampak kepada lingkungan, tapi juga berdampak pada perekonomian yang sudah tadi bahas ya. Nah, mungkin dari Eva sebagai seorang pelopor ini, salah satu seorang pelopor di atas kasus ini, atas kerusakan yang terjadi, dari situlah mulai muncul bahwa perempuan punya andil dan perempuan punya kesempatan untuk muncul di permukaan dan menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan gitu. Nah, semenjak Eva ini juga banyak masyarakat yang mulai sadar dan terbangun. Nah, mungkin itulah poin dari yang pertama ya. Lanjut di poin kedua adalah kolaborasi dengan NGO atau organisasi dan peran pemuda dalam mengalami deforestasi di hutan adat Kemenyan. Ini cukup menarik bahwasanya di kasus PT TPL ini warga ini semakin geram. Jadi pada tanggal 21 Maret 2022 itu adalah ada seorang bernama Rajes yang menginisiasi untuk membuat petisi online yang ditandatangani sekitar 23.000 orang, yang disampaikan kepada Bupati Humbang Hasundutan. Nah, jadi isi petisi itu berupa publik mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk menindaklanjuti terkait kasus ini gitu. Nah, jadi perwakilan masyarakat adat ini langsung diterima oleh Bupati Humbang Hasundutan. Ia menyatakan bahwa pada dasarnya konflik yang dialami komunitas Paragaman Bintang Maria mudah diselesaikan karena masih terdapat pohon endemik seperti kemenyan yang juga diklaim sebagai hutan adat ya. Nah, jadi juga ada organisasi yang yang mewadahi kasus ini, yaitu adalah kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat. Jadi kelompok ini sadar bahwasannya dalam kasus ini masyarakat adat ini belum mempunyai payung hukum. Jadi pada tanggal 24 Maret lalu, jadi kelompok ini, organisasi ini, dan juga perwakilan-perwakilan dari masyarakat setempat dan juga masyarakat adat di sana itu menyambangi KLHK, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengusulkan atau penetapan hutan adat harus datang dari pemerintah daerah. Jadi cukup panjang perjalanan daripada perwakilan adat maupun organisasi-organisasi untuk menyuarakan atau menuntaskan kasus ini, karena cukup panjang regulasi yang dibuat pemerintah dalam membuat atau mengesahkan hutan ini sebagai hutan adat. Prosedurnya sangat ribet sekali. Bahwasanya dijelaskan prosedur ini diikuti usulan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus meng-ACC. Kemudian harus ada proses identifikasi dan verifikasi oleh panitia yang dibentuk bupati, diikuti dengan penetapan wilayah dan sebagainya. Nah, tapi masyarakat masyarakat adat tidak sendirian.
poinnya di sini adalah kolaborasi dengan NGO kan. Akhirnya dengan organisasi tadi dan juga beberapa dari warga adat setempat, akhirnya kasus ini dibawa ke KLHKA untuk ditetapkan sebagai hutan adat, dan proses itu cukup memakan waktu yang sangat banyak, dan di samping dengan proses itu juga PT TPL masih terus beroperasi gitu loh. Jadi kerugian-kerugian yang dialami dalam tahap penuntasan dari kasus ini juga terus melebar gitu loh. Jadi kolaborasi dengan NGO ini cukup memakan waktu yang sangat banyak dengan prosedur dari pemerintah yang sangat panjang. Jadi cukup banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi juga perempuan adat yang sudah menyuarakan juga terkena dampak yang cukup banyak dalam keluarganya. Mungkin itu dari saya. Lanjut. Baik, terima kasih Raihan atas penyampaiannya yang sangat menarik. Kemudian di bab selanjutnya akan saya jelaskan tentang pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender bagi masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan sebagai agenda politik lingkungan global. Teman-teman semua pasti ingat, di awal pertemuan kita bersama Bu Mutia telah menotis kita tentang agenda politik global itu sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan ini merupakan puncak dari proses politik pada tahun 1992 pada konferensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro, Brazil. Sehingga dari agenda politik lingkungan yang berkelanjutan ini diturunkan menjadi MDGs, kemudian MDGs diturunkan lagi menjadi Sustainable Development Goals yang merupakan sebuah rezim internasional yang diratifikasi salah satunya Indonesia. Dan di dalam butir-butir SDGs yang ada 17, poin kelima tentang kesetaraan gender itu menyebutkan bahwa perempuan itu dan laki-laki dalam hal ini memiliki hak untuk mengolah hutan, mengolah tanah adat setempat, dan tanah adat setempat itu juga sudah sudah diakui oleh pemerintah sebagai hutan adat yang akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian PT TPL berkomitmen juga pembangunan PT TPL itu berdirinya PT TPL itu berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan karena PT TPL ini memiliki kewajiban untuk melakukan memberantas HAM dan juga memberantas deforestasi. Namun pada faktanya PT TPL tidak mengindahkan apa yang telah mereka komitmenkan. Di samping itu, bagaimana hubungan dengan Sustainable Development Goals? Jika kita menghubungkan SDGs kelima dengan konflik ini, kontribusi perempuan adat, salah satunya Eva yang tadi disebutkan oleh teman kami, itu menjadi menjadi sebuah perlawanan, sebuah perwujudan untuk pengimplementasian Sustainable Development Goals yang kelima di Indonesia. Kemudian bab selanjutnya, kesimpulan. Dari pemaparan materi yang kita bawakan, keberadaan PT TPL telah menyebabkan deforestasi di Desa Simantanyari dan menyebabkan perempuan adat melakukan perlawanan untuk menghentikan deforestasi karena perempuan ada di sana sebagai pengatur ekonomi merasa bahwa ekonomi setelah adanya PT TPL ini menjadi terhambat, menjadi sulit karena pohon kemenyannya telah dibabat habis oleh PT TPL, sehingga mata pencaharian para suami-suami ini menjadi berkurang dan sangat berdampak pada perekonomian keluarga dan juga biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya semakin susah gitu. Namun sayangnya pemerintah sampai saat ini belum memberikan surat keterangan kepada masyarakat adat Desa Simantanyari yang pada ujungnya menyebabkan deforestasi yang dilakukan PT TPL semakin meluas sampai hari ini. Namun dengan perlawanan perempuan, masyarakat, dan pemuda ada di sana,
menjadi optimisme kita agar pemerintah segera memberikan surat keterangan untuk masyarakat setempat supaya mereka dilindungi hak-haknya, hutannya, dan juga tanahnya yang merupakan warisan nenek moyangnya dan dan dilindungi hukumnya oleh negara, bahwa wilayah hutan adat itu menjadi miliknya masyarakat adat setempat. Seperti itu. Teman-teman semuanya, sudah sampai di penghujung presentasi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas kesempatannya ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.